Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas materi UTBK SNBT, tes potensi skolastik pada submateri kemampuan memahami bacaan dan menulis. Di sini terdapat 3 soal, adik-adik bisa cermati untuk soalnya. Cermati bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Imbauan kita ke masyarakat, kurangi kegiatan di luar rumah, banyak minum air putih untuk meningkatkan stamina, mengkonsumsi vitamin dan sayuran, dan perbanyak makan buah-buahan. Selain itu, rumah harus tetap rapat, jangan sampai udara atau tidak sehat dari luar masuk ke dalam rumah. Saran Meisel. Sementara itu, dia menyebutkan sejak Juli hingga September 2019, pihaknya telah memberikan masker gratis kepada masyarakat. Kita sudah memberikan ke masyarakat sebanyak 130.000 lembar, melalui puskesmas, langsung turun ke jalan. Sebut Meisel. Pertanyaan yang pertama. Makna istilah stamina dalam bacaan tersebut adalah stamina, berarti di sini ya, stamina. Stamina ini biasa disebut sebagai atau sama dengan sebagai daya tahan. Nah, dari pilihan jawaban ini yang sama seperti dengan daya tahan yaitu ketahanan. Sini ya. Daya tahan. Dari sini juga udah ketahuan nih jawaban yang paling tepat ini yang B, karena kenapa? Kenapa yang B? Karena energi fisik seseorang yang memungkinkan dia dapat bertahan dalam bekerja atau dalam kesehatan tubuh itu disebut sebagai ketahanan. Berarti jawaban yang paling tepat B. Oke, lanjut. Nomor 2. Kata berimbuhan mengkonsumsi dalam bacaan tersebut harusnya, nah yang ini ya, mengkonsumsi. Ini di sini kurang tepat. Harusnya itu apa sih yang paling tepat itu? A. Mengkonsumsi, B. Mengkonsumsi, C. Mengonsumsi, D. Mengkonsumsi, E. Mengkonsum. Konsumsi itu apa sih? Konsumsi itu menghabiskan nilai suatu barang atau jasa. Nah, kata berimbuhan. Ada tahu nggak kata berimbuhan apa? Kata berimbuhan itu kata yang sudah mengalami afiksasi. Kata yang sudah mengalami afiksasi. Afiksasi. Baik berupa awalan, sisipan, maupun akhiran. Nah, penulisan kata berimbuhan mengkonsumsi ini salah. Harusnya itu ditulisnya itu mengonsumsi. Mengonsumsi. Kenapa harus mengonsumsi? Karena kata mengonsumsi ini berasal dari kata dasar. Kata dasarnya apa? Konsumsi. Konsumsi. Yang mendapat imbuhan meng di awal. Berarti ini di sini mendapat imbuhan meng ya di awalnya. Jika kata dasar yang berawalan huruf K, kan ini ada kata dasar nih. Jadi yang K-nya tuh kata dasar yang awalnya tuh ada huruf K, bertemu dengan imbuhan meng. Jika K bertemu dengan meng, ini si K-nya tuh luluh, jadi hilang gitu. Jadi ditulisnya tuh menjadi mengonsumsi. Nah, ketika imbuhan meng bertemu dengan K, maka K-nya tuh luluh atau hilang. Jadi ditulisnya tuh mengonsumsi. Seperti contohnya tuh ada kail. Kan ada kail karena ditambah imbuhan meng di depannya, kemudian K-nya itu luluh, jadi mengail. Kemudian ada mengerjakan, misal dari kata kerja, terus di imbuhan awalnya itu ada meng. Nah, kan ini meng karena ketemu sama K, jadi K-nya tuh luluh, jadi mengerjakan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat, ini dari kata mengkonsumsi ini harusnya mengonsumsi. Jadi jawaban yang paling tepat ialah yang C.
Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, nomor 3. Pertanyaannya, konjungsi yang tepat untuk melengkapi titik-titik dalam paragraf tersebut adalah konjungsi yang tepat. Nah, titik-titiknya tuh ada 2 ya. Yang pertama di sini dan yang kedua di sini. Kita baca dulu kalimat sebelumnya. Kita sudah memberikan ke masyarakat sebanyak 130 lembar titik-titik melalui puskesmas titik-titik langsung turun ke jalan. Nah, kalian ada udah pada tahu belum konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu kata hubung. Jadi konjungsi itu kata yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat, dan sebagainya. Kemudian, konjungsi ini dapat dibedakan menjadi konjungsi antara klausa dan antara kalimat. Kemudian, pada pertanyaan di sini, konjungsi yang paling tepat itu menggunakan konjungsi korelatif. Nah, konjungsi korelatif itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa. Contohnya itu kan ada seperti baik dengan maupun, kemudian tidak dengan tetapi. Aku tulis aja ya. Contohnya itu ada baik dengan maupun, kemudian tidak dengan tetapi. Nah, di pertanyaan ini, tapi konjungsi korelatif itu masih banyak ya jenisnya. Contoh-contohnya maksudnya. Nah, dari pertanyaan yang ini, yang paling tepat itu yang jawaban yang C. Kenapa? Karena kan kalau kita baca kembali, jadi kita sudah memberikan ke masyarakat sebanyak 130.000 lembar. Nah, kan udah ngasih nih ke masyarakat bantuannya. Akan tidak hanya melalui puskesmas. Nah, jadi pemberiannya itu tidak hanya melalui puskesmas saja, melainkan juga langsung turun ke jalan. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat yang C. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan materi yang selanjutnya.